Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Mohon maaf kalau IWB lama banget, sebab banyak banget nih yang kontak IWB via email, komen, Cak IWB kemana aja nih. Dan memang Kang Mas, IWB sudah hampir 10 hari ya. Gila ya, nggak terasa juga ya. Memang kalau kita lihat belakang IWB ini belakangan sangat sibuk sekali. Jadi mohon maaf kalau mungkin kita nggak banyak membahas mengenai MotoGP dan juga video-video lainnya. Sebab dari Manado, Cak, 10 hari yang lalu kita kemudian nyambung ke beberapa tempat seperti Pangandaran, lalu ke Garut, dan semuanya membuat IWB nggak bisa membahas ataupun meracik video. Nah, teman-teman sekarang sudah mulai santai, kita sudah ke Honda Biker selesai. Nah, sekarang waktunya IWB akan meracik tentang MotoGP, pengetesan, tes Valencia yang mengejutkan. Tes Valencia yang memberikan gambaran ke kita semuanya betapa kuatnya Aprilia. Very strong. Ini adalah motor yang sangat improve. Motor yang memang jika kita lihat dari semua sektor, motor ini sangat stable, sangat stabil. Bisa kita perhatikan bagaimana kekuatan yang ditunjukkan Aprilia. Nggak hanya Marco Bezzecchi, Fernandez sebagai tim satelit aja nggak terjamah. Ini adalah gambaran kita semuanya, betapa kuatnya Aprilia. Kita juga mendapatkan gambaran yang cukup menarik bagi IWB untuk IWB share ke sana semuanya. Karena Lorenzo memberikan pernyataan ke media bahwa Marc Marquez terancam. Next year tidak akan mudah bagi Marquez. Itu kata Lorenzo. Tapi kita akan bahas secara satu-satu ya teman-teman semuanya. Karena bakal panjang banget nih kalau kita membahas semuanya. Nah, sekarang sesuai dengan permintaan sampean, banyak banget yang minta ke IWB untuk membahas mengenai Toprak Razgatlioglu. Yang jujur, Cak, IWB juga cukup surprise dengan yang ditunjukkan oleh Toprak. Ingat Mas, Toprak pembalap yang baru banget nge-push atau tap attacking menggunakan ban Michelin dari sebelumnya Pirelli. Dan ban ini berbeda Mas. Ban ini memiliki karakter yang sangat different, sangat berbeda. Itu pernyataan Gino Borso yang juga mewanti-wanti kepada Toprak pada saat tes kemarin. Hati-hati Toprak, ojo terlalu nge-push nih ban depan kamu. Itu ya kira-kira. Soalnya teman-teman semuanya memang untuk karakter ban Pirelli lebih kuat bagian depannya. Sementara sendiri Michelin lemah di bagian depan. Toprak hanya mendapatkan jatah satu motor untuk pengetesan kemarin. Makanya hati-hati banget, Cak. Dia mencegah supaya nggak crash. Dan ternyata dengan segala limitasi tersebut ya, Gino Borsui sebagai bos Pramac Yamaha juga sangat kaget dengan ditunjukkan oleh Toprak yang mampu menorehkan waktu sangat baik dan bahkan mengungguli Rins dan juga Miller. Kita akan bahas itu pelan-pelan satu persatu. Jadi kita akan fokus kepada Toprak dulu. Nah, jadi sama tahu sendiri Toprak Razgatlioglu. Kita ngomongin Toprak aja lah ya, terlalu susah nih kalau panjang Mas. Jadi Toprak kemarin ngetes M1 V4 dan bisa kita konfirmasi bahwa Yamaha per tahun depan sudah nggak lagi fokus pada inline 4. Jadi mereka secara official ya, per bulan kemarin adalah bulan terakhir eksistensi Yamaha M1. Inline 4, yang inline, Cak. Motor yang membawa Yamaha menguasai MotoGP, 7 juara dunia. Ini luar biasa. Dari pertama motor ini lahir dengan Valentino Rossi dan juga Masao Furusawa yang meracik mesin inline 4 crossplan yang dipilih oleh Rossi karena saat itu motor ini memiliki power delivery yang sangat bagus ya, dengan ECU tentu bawaan Yamaha, dan juga motor tersebut adalah motor yang sangat presisi, memiliki entry counter sangat kuat, kekuatan front end yang super strong. Tapi zaman berubah Mas, bagaimana Michelin membuat motor Yamaha M1 nggak lagi setajam dulu. Michelin nggak lagi membuat Yamaha menjadi kuat seperti sebelumnya, dan juga teman-teman sendiri software yang menggunakan ECU dari Marchetti Marelli, sehingga Rossi pada saat transisi tersebut ya, transformasi tersebut, perubahan tersebut, Rossi di 2015 mengatakan Yamaha seperti mundur 10 tahun ke belakang. Itu artinya memang menggunakan ECU Marchetti Marelli membuat Yamaha kehilangan tajinya. Nah, kembali lagi kepada Toprak, Cak. Toprak menggunakan motor V4. Ini adalah engine baru yang dikembangkan oleh Yamaha bersama dengan merangkul ya Massimo Bartolini. Dan ini adalah motor yang less power. Sama ingat, Cak, ini motor yang kurang powernya. Kita akan tunjukkan sampai nanti bagaimana powernya motor Yamaha V4 yang memang dikritik keras oleh Fabio. Fabio mengkritik, sekali lagi Fabio mengkritik. Memang behavior motornya dia happy, Fabio happy. Karena sekarang untuk bagian belakangnya ini lebih strong. Tapi Fabio nggak suka dengan behavior motor yang nggak lagi memiliki entry counter kuat. Jadi setelah kita membahas kemarin ya, kita sudah pernah bahas ke sampean semuanya, IWB sudah jabarkan ke sampean.
dengan menggunakan mesin V4 yang begini Cak, yang bukan lagi inline 4 yang condong ke depan, 44-nya, pistonnya, tapi sekarang di ban belakang seperti ini membuat kekuatan entry corner berkurang karena bobotnya pun berubah. Distribution weight-nya geser ke belakang. Ini membuat secara tas di ban belakang bagus, tapi kekuatan entry corner atau kekuatan front end-nya Yamaha berubah, tidak lagi kuat. Itu dikeluhkan oleh Fabio yang memang menurut IWB terlalu cerewet ya Fabio ini kalau kata IWB ini. Jadi Fabio, teman-teman, ternyata memuji Toprak Cak. Toprak saat kemarin pada pengetesan tidak terlalu ngepush. Ingat ya teman-teman, tidak terlalu ngepush. Kita dapatkan informasi dari Kenan Sofuoglu bahwa Toprak sangat hati-hati. Dia melihat Toprak nggak ngepush banget. Toprak nggak seperti Toprak yang dia kenal. Artinya memang sangat hati-hati. Sebab Toprak nggak mau dia crash. Hanya dapat 1 jatah motornya kemarin Cak. Dan ini sudah membuat Toprak mampu mengalahkan para pembalap MotoGP asli seperti Rins dan juga Miller. Dan itu yang membuat kita juga kaget Kang Mas. Bahkan ada beberapa informasi ya teman-teman semuanya bahwa sekelas bos dari Ducati Gigi Dall'Igna ya sempat ada percakapan intens ya. Yang menyarankan ya, ada saran ya kepada Toprak supaya lebih santai ya, tidak usah buru-buru. Dan itu membuat spekulasi bermunculan bahwa Ducati sepertinya sudah mulai mendekati Toprak. Nah, untuk membahas itu, tenang pelan-pelan. Tapi perkenalkan IWB menyodorkan kesan semuanya, performa masing-masing pembalap kemarin, dan kenapa Aprilia very strong, dan juga Toprak terindikasi berbahaya tahun depan. Apalagi, nah Fabio Quartararo mengatakan secara gamblang bahwa dia kaget dengan kecepatan Toprak, karena gapnya hanya 0,7 detik dibandingkan dengan Fabio. Ini luar biasa, dan inilah data yang bisa share semuanya pada saat Valencia tes kemarin di sini Cak. Nah Kang Bro, inilah hasil latihan di sebelum musim 2026 yang bisa kita simpulkan bagaimana perkasa dan kuatnya Aprilia. Cak, IWB tidak menyangka bahwa Ro Fernandez sangat konsisten, tapi Bezzecchi memang kencang. Dan secara umum memang kalau kita lihat bagaimana performa mereka, Aprilia khususnya, di Valencia mereka memang sangat kencang dan super konsisten. Nah, ternyata teman-teman semuanya setelah mereka ngetes beberapa aero yang nanti kita akan bahas terpisah, maka bisa kita simpulkan Fernandez menjadi pembalap yang tidak terkalahkan sampai usai Cak. Kedua adalah Marco Bezzecchi menjadi penegas bagaimana perkasanya Aprilia, bagaimana Aprilia menjadi ancaman buat Ducati tentunya, dan Marc Marquez juga mengatakan bahwa dia cukup waspada dengan ya kebangkitan beberapa tim, pastinya termasuk juga Aprilia Cak. Nah, ketiga teman-teman semuanya, Alex Marquez yang sudah mencoba GP26 sepertinya memang merasa nyaman Cak. Alex yang sudah kita telusuri sebelumnya, Alex ini sepertinya ya memang memiliki confidence yang luar biasa saat ini. Alex tahun depan akan menggunakan GP26 bersama dengan Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez dan juga Pecco. Jadi ini akan memberikan sebuah pertunjukan yang menarik untuk kita pantau. Dan Alex menjadi pembalap terkencang ketiga dengan gap yang sangat tipis dibandingkan dengan Fernandez Cak. Di mana Alex menorehkan waktu lebih lambat 0,084 detik, artinya memang sangat mepet. Nah, tidak kalah cemerlang adalah Fermin Aldeguer Cak, yang juga merangsek di posisi keempat, dan juga Acosta serta Viñales. Nah, teman-teman menarik sekali ya, karena Viñales juga menunjuk Jorge Lorenzo menjadi pelatihnya, menjadi coachingnya yang kita akan bahas nantinya. Jadi di sini teman-teman kita lihat ternyata Acosta dan Viñales menjadi pembalap terkencang ke 5 dan 6 dan disusul oleh Fabio Di Giannantonio. Pecco juga tidak cemerlang Cak. Tapi kita sudah mendapatkan informasi dari Pecco. Dia nggak peduli dengan penampilannya karena memang Pecco merasa bahwa untuk latihan kemarin atau untuk pengetesan adalah sesi di mana dia mencoba mengenal kembali, mencoba mencari settingan-settingannya tepat untuk tahun depan, apalagi direction atau pengembangan sangat tergantung pada pemilihan komponen pada saat pengetesan kemarin. Dan teman-teman, Pecco merasa GP26 untuk tahun depan sudah berbeda dibandingkan dengan GP25, karena kita lihat memang Ducati jajal beberapa aero dan juga ada penyempurnaan elektronik. Tapi kita akan bahas nantinya tentunya Cak pada video terpisah sebab nantinya akan panjang sekali. Nah, teman-teman juga kita lihat di sini Ai Ogura menjadi pembalap terkencang 11 dan ternyata Joan Mir yang menjadi pembalap Honda terkencang nangkring di posisi tersebut dengan jarak 0,499 detik dibandingkan Fernandez atau hampir setengah detik. Bagaimana Honda yang sudah naik konsensi sepertinya mereka cukup pede di tahun depan. Dan ke-13 Zarco 14 Sukamari ini menjadi gambaran kita semuanya
bahwa pace untuk Honda mirip-mirip, Cak. Kemudian 15 Fabio Quartararo. Nah, teman-teman, Fabio Quartararo menjadi pembalap Yamaha terbaik kemarin pada saat pengetesan. Tapi Quartararo juga memberikan kritikan ke Yamaha bahwa ini nggak cukup. Itu kata Quartararo. Memang Quartararo banyak protes, Cak. Dan ini juga sudah membuat gerah Yamaha. Sebab protes itu nggak perlu. Sebenarnya tidak usah ngomong ke publik, sebenarnya itu harapan Yamaha. Jadi diharapkan dengan Quartararo memberikan masukan ke dalam internal Yamaha akan justru lebih berguna. Itu yang bisa kita dapatkan. Dan 16 Martin, Cak. 17 pastian ini Martin masih ya suffering, kesulitan. Untungnya ya Ducati ini memilih Marquez, tidak memilih Martin. Sebab jika kita lihat Martin ini gampang sekali drop untuk mentalnya ya teman-teman. Kemarin di awal musim Aprilia kurang bagus, dia sudah nggak ada semangat dan akhirnya crash ya. Ini berbeda dengan Bezzecchi yang memiliki daya juang luar biasa, dan ini yang menjadi gambaran kita juga bahwa ternyata ya secara mentality Martin langit bumi lah musuh Marc Marquez, Cak. Jadi nggak salah pilih ya Ducati teman-teman. Dan 17 Bastian ini dan 18 ini dia, Cak, calonnya, Cak. Jadi bintang yang sedang kita bahas adalah Toprak Razgatlioglu yang memang mencengangkan, dan bahkan kita mendapatkan informasi ada ketertarikan Ducati sepertinya, ya rumor-rumornya demikian kepada Toprak, tapi sudah telat Mas ya. Jadi Toprak menorehkan best lap di 1 menit 30.667 detik, dan ini terpaut 0,7 detik dibandingkan dengan Quartararo, serta terpaut sekitar 1,347 detik dibandingkan Raul Fernandez. Bahkan Toprak mengalahkan kecepatan dari Rins dan juga Miller. Sementara itu Morera yang dari Moto2 sepertinya masih adaptasi dari Moto2 ke MotoGP. Ini adalah langit bumi ya, bahasanya kita sudah pernah interview dengan Alex Marquez dan memang sebuah perbedaan yang sangat besar. Pada saat pengetesan kemarin kita menggali data top speed resmi dari MotoGP dan memang, Cak, bisa kita simpulkan bahwa Aprilia, KTM, dan Honda sekarang menjadi motor yang powerful. Ducati juga powerful, tapi nggak kaget lah kalau Ducati ya, karena udah sering powerful lah ya, top speednya tinggi. Tapi bisa kita simpulkan Aprilia memang very fast, powerful ya, dan juga kita lihat bagaimana Marco Bezzecchi menjadi leader pada saat data kemarin, pada saat kita bedah mengenai top speed untuk pengetesan di Valencia, dan Marco menorehkan top speed yang sangat tinggi dengan Aprilia RSGP-nya di 340,3 km per jam. Ini gila Mas, banter banget, Cak. Kemudian Enea Bastianini ini ternyata kedua dengan KTM-nya ya, dan sekali lagi kalau KTM juga dari pengalaman kita powernya sangat tinggi, dan ternyata juga untuk top speed KTM ini mampu dijabanin mesin Honda, di mana RCV yang terbaru juga semakin kencang, Cak. Nah, sama-sama keduanya menorehkan 337,0 ya, kilometer per jam maksudnya ya. Dan ini menjadi gambaran kita semuanya bahwa top 3 ternyata diisi oleh 3 brand yang berbeda, yakni Aprilia, KTM, dan Honda. Sementara Ducati nangkring di posisi ke-6 di sini, Cak, dengan 335,4 km per jam, cukup tipis. Dan disinilah gambaran kesampaian semuanya. Bagaimana mesin KTM, Honda, Ducati, Aprilia memang very fast, dan di sini pula kita bisa simpulkan. Nah, ini gambaran kesampaian ya. Bagaimana Yamaha yang secara power masih banyak PR, Cak. V4 Yamaha, sekali lagi V4 Yamaha. Mereka fokus ke V4, sudah nggak lagi menggunakan inline. Dan ternyata di sini yang menorehkan top speed tertinggi adalah Toprak Razgatlioglu. Artinya dari sini bisa kita simpulkan ya, di luar daripada settingan, Toprak memiliki kemampuan untuk mengeksplor motor M1 V4 dengan sangat baik. Dia mampu menorehkan top speed yang tinggi, bahkan bisa menjabanin Nicolo Bulega 330,5 km per jam. Yang mana untuk meraih top speed ini artinya pembalap memiliki out of the corner dengan cepat ya, jadi keluar tikungan dengan sangat cepat, dan juga brakingnya mampu sangat dekat di tikungan. Dan ini memang kelebihan daripada Toprak di WSBK, dan sekarang bisa kita lihat ternyata Toprak juga memiliki itu di MotoGP. Ini luar biasa, dan kita lihat di sini yang paling buncit adalah Jack Miller dan Alex Rins. Nah, ini adalah gambaran ya sampai semuanya tentang top speed di MotoGP pada saat pengetesan Valencia kemarin. Nah, ini juga sangat penting Kang Mas ya. Ini adalah gambaran best parcel times. Artinya ini adalah gambaran masing-masing pembalap pada saat di Valencia kemarin, mana-mana sektor mana, maksudnya pembalap yang mampu menjadi penguasa. Dan teman-teman, kita juga cukup surprise ternyata Formula Aguirre menguasai T1 teman-teman, jadi tak terkalahkan di sini.
T1 very strong, disusul Marco Bezzecchi kedua, dan ketiga Fabrizio Antonio, keempat Acosta, dan kelima Fernandez. Ini adalah gambaran kita semuanya bahwa T1 kompetisi terjadi antara KTM, Aprilia, dan Ducati. Nah, teman-teman, di sini kita lihat, kita coba lirik Toprak Razgatlioglu. Ternyata di sini Toprak di posisi 20. Tidak terlalu bagus, tapi ingat Cak, bahkan Toprak walaupun di posisi 20, tapi Toprak lebih kencang dibandingkan dengan Rins pada T1. Nah, pada T2 ini Cak, Acosta menjadi penguasa ya. Dan pada T2 ini ternyata Toprak melejit. Bahkan Toprak bisa mengalahkan Miller dan juga Rins, teman-teman, dengan posisi 18 terkencang. Artinya pada T2 ini cukup kuat ya. Ternyata kita perhatikan Toprak ini Cak. Sementara di T3 bisa kita pastikan Fernandez menjadi penguasa, ya, Bezzecchi menjadi penguasa, Aprilia very strong pada T3 ini. Sementara T2 tadi bisa kita lihat KTM menjadi mesin yang sangat kuat lewat Acosta. Dan pada T3 ini Bulega juga merangsek sangat baik ya. Toprak Mas kembali menjadi pembalap terkencang 18. Di sini kita lihat ternyata dia bisa lebih kencang dibandingkan dengan Miller. Walaupun kalah dengan Rins dan juga para pembalap Yamaha lainnya. Tapi secara umum jika kita lihat pada T4, nah ini dia Mas. T4 ini ternyata Toprak bisa lebih bagus dibandingkan dengan Rins. Jadi artinya teman-teman, Toprak kalau kita lihat dari best parcel time di sini, nongkrongnya di posisi ke-20-18. Rata-rata demikian, sehingga memang nggak kaget kalau pada akhirnya Toprak menjadi pembalap dengan terkencang ke-18. Tapi ini masih sangat awal, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, hasil tes kemarin data yang jelas dan gamblang ya. Biarlah data berbicara, jadi kita nggak ngemeng berdasarkan asumsi doang, tapi memang bukti bahwa Toprak perlu diwaspadai. Toprak memiliki karakteristik yang berbeda, Toprak memiliki potensi, dan Toprak juga dari kacamata IWB, jika sudah klop dengan bannya, Toprak ini memang memiliki talenta. Ada pernyataan lengkap dari bos Pramac ya, tidak hanya dari kita nih yang surprise, karena bos Pramac, Yamaha, Gino Borsui, memberikan pernyataan lengkapnya kepada media. Kita sudah kumpulkan terjemahnya yang memberikan pengakuan bahwa Toprak memang mengejutkan. Toprak mampu membuat mereka terpesona. Ingat Cak, ini adalah motor Yamaha yang notabene bukan motor terbaik di sana. Inferior dibandingkan dengan para tim lainnya. Terbatas ya untuk powernya, semuanya masih kurang ya, powernya masih less power. Dan juga sasisnya, elektronik, semuanya masih coba disinkronkan. Ini pernyataan lengkap dari Gino Borsui yang memberikan konfirmasi bagaimana terkejutnya dia dengan performa Toprak pada saat pengetesan di awal Valencia kemarin. Berikut kata Gino, Cak. Mengenai Toprak, aku cukup terkejut dan terkesan dengan pola pikir dan gaya balapnya. Kita semua tahu dia luar biasa dalam titik pengeriman. Tapi hari ini dia menunjukkan bahwa dia mampu mengubah gaya balapnya dalam waktu yang sangat singkat. Kami memberinya katakanlah tips dan dia mampu belajar dengan sangat cepat. Jelas aku gembira, dia orang yang sangat baik, mudah diajak bicara. Bagiku saat ini tidak sulit untuk berdiskusi, bertukar pandangan. Dia tampak seperti teman lama. Dari awal kami semua menyadari gayanya dan kami beberapa kali mengatakan tolong, jangan mengerem terlalu keras. Tolong pahami ban depan karena perbedaannya sangat besar dibandingkan dengan WSBK. Tapi dia mengerti sejak awal. Dia beradaptasi dengan cepat, dia tidak memaksakan diri. Jadi ini hal yang baik bagi kami. Kami belum melihat kecepatan sebenarnya, tetapi kami melihat karakter aslinya. Cara kerjanya, dia sudah cocok dengan gaya MotoGP kami. Aku rasa dia akan kencang di MotoGP. Rencana untuk besok adalah memulai dengan setup yang sedikit berbeda untuk membantunya di beberapa area di mana ia kesulitan dengan ban depan. Dia sedikit mengeluh tentang cengkraman belakang. Tetapi saat ini masalahnya adalah bagaimana menggunakan ban belakang dan elektroniknya. Namun yang bisa kami bantu adalah ban depan. Yes, itu Cak, kata Gino Borsui. Jadi, beda dibandingkan dengan Fabio Quartararo yang memberikan pujian karena ban Yamaha untuk yang V4 ini lebih baik di bagian ban belakangnya itu getting better. Tapi ternyata Toprak merasa bahwa cengkraman ban belakang untuk M1 V4 ini masih kurang. Ini menarik ya, artinya memang secara feeling Toprak ini sudah bisa merasakan ternyata pressure ban belakang masih kurang dibandingkan dengan Bolt Superbike-nya. Ini menarik ya teman-teman, sebab karakteristik motor MotoGP dibandingkan Bolt Superbike itu berbeda. Jadi kita juga soroti pernyataan lengkap dari Gino yang memberikan pujian kepada Toprak dengan segala keterbatasan tapi ternyata sudah cukup cepat. Nah teman-teman, ini menjadi pertanda juga bahwa Toprak ini ya secara talenta sepertinya cukup menjanjikan. Walaupun kita harus melihat dulu nih, kita butuh waktu untuk melihat performanya
Sayang sekali ya Toprak di Yamaha yang notabene memang bukan motor terbaik di MotoGP, masih inferior saat ini. Tapi dengan indikasi dia bisa mengalahkan kecepatan seniornya di MotoGP, itu sudah suatu sinyal yang sangat baik. Tidak hanya dari Borsoi, sebab Kenan Sofuoglu memberikan pernyataan lengkap ke media bahwa memang dipastikan Toprak tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dan berikut kata Sofuoglu yang sudah kita terjemahkan dari MotoGP. Sejujurnya, jika dilihat dari catatan waktu putarannya, dia Razgat Lioglu sekitar 1,5 detik lebih lambat. Tetapi ketika aku mengamatinya, saat tes dia tidak seperti Toprak yang kita kenal. Dia agak takut karena saat ini tidak banyak motor V4 Yamaha yang tersedia. Hanya satu untuk Toprak. Makanya dia berhati-hati. Dia sangat takut crash, tetapi dia masih bisa kencang. Mungkin setelah beberapa tes kita akan melihat Toprak yang sebenarnya. Gaya lead brake, sliding, dan memacu lebih keras. Saat ini tanpa memacu, aku bisa melihat bagaimana dia mengendarai motornya. Dia melakukannya dengan sangat baik. Memang masih banyak yang harus dilakukan. Aku sangat positif dengan apa yang dia lakukan saat ini. Banyak orang berpikir di motor MotoGP dia tidak bisa mengerem seperti di Superbike. Tetapi semua orang akan melihat dia melakukan hal yang sama. Karena sebelum dia datang di Superbike, tidak ada yang membalap seperti dia. Yang pasti, dia akan mengejutkan semua orang dengan apa yang bisa dia lakukan di motor karena dia selalu mengejutkan kami. Sekarang semua orang melihatnya di paddock MotoGP. Dia akan mengejutkan banyak orang karena dia memiliki skill, dia sangat paham yang dia lakukan. Saat ini dia hanya mengendarai motor, mencoba memahami. Begitulah cara kami memulai. Kami tidak memaksanya untuk mencari limit hingga crash atau berada di puncak klasemen. Kami memaksanya untuk belajar serta berhati-hati agar motornya tidak jatuh. Dan ketika saatnya tiba, kami akan memaksanya. Tetapi saat ini, dia hanya belajar tentang ban ini, motor ini, dan kejuaraan ini. Tentu saja dia menuju MotoGP. Untuk tantangan baru, ada 4 motor Yamaha dan kami ingin menjadi yang teratas. Yes, itu konfirmasi dari manajer manajer Toprak, Cak Kenan Sofuoglu. Nah, jadi sudah gamblang jelas ya. Teman-teman, pernyataan lengkap Kenan yang memberikan konfirmasi ke kita memang Toprak masih alon-alon, masih meraba-raba, tidak ngepush banget, dan ini surprise bagi kita semuanya. Ya, teman-teman, itu gambaran kesampaian tentang Toprak. Dan Toprak kemarin memang mencoba motor baru V4 Yamaha, tapi tidak banyak komponen yang dia coba, Cak. Dia hanya mencoba base setup-nya ya, jadi setup yang dasar untuk Yamaha V4 ini. Dan dari sana ternyata dia menemukan traksi ban belakang Yamaha M1 masih kurang untuk V4-nya ya. Jadi mungkin ke depan akan coba setting-setting ulang. Akan tetapi konfirmasi dari Gino, ya Borsoi, bahwa mereka hanya bisa bantu front end-nya. Mungkin belakang sudah maksimal, mungkin demikian ya yang kita bisa tangkap tadi. Nah, teman-teman, kita juga menemukan bagaimana Toprak yang intim sekali ya berbicara atau ngobrol dengan Gigi Dalina. Ya ada semacam ya, gambar seperti ini, Cak, tercapture. Kita di sana melihat pernyataan atau conversation atau perbincangan antara Toprak dan juga Gigi yang menarik sekali, kayak bapak banget, Cak. Jadi Gigi mengatakan, udah santai aja, kamu perlu belajar. Maksudnya gini, kamu nggak usah buru-buru, kamu kenalin dulu motornya, tapi ujung-ujungnya ya, kata Gigi, ya pembalap selalu pengen kencang. Jadi ini mencari sekali teman-teman perbincangannya, kita lihat ekspresi dari Gigi Dalina. Dan dari sana pun rumor berkembang bahwa Ducati tertarik dengan Toprak. Ya itulah, Cak, namanya netizen, namanya publik, namanya media maksudnya. Ya, apapun bisa digodok, tapi secara umum Toprak fokus ke Yamaha, tidak melirik ke yang lain ya. Itu teman-teman semuanya. Dan Cak, ada informasi yang menarik juga bagi IWB untuk IWB Share sama semuanya, bahwa Lorenzo memprediksi bahwa Marquez tahun depan bakal lebih sulit. Yang pertama adalah umur makin tambah. Itu analisa dari Lorenzo, Cak. Dengan umur 33 tahun next year, maka secara refleks, secara feeling akan berkurang secara natural. Itu akan membuat skill dari pembalapnya ya, akan makin menurun. Di saat yang sama, kata Lorenzo, semua tim sedang bangkit. Marco Bezzecchi very fast, Aprilia sangat kencang, dan bahkan motor Aprilia saat ini dipandang sebagai motor yang sempurna, sangat stabil, sangat kencang, sangat kuat, entry corner very fast. Dan ini yang saat ini tidak dimiliki Ducati. Ducati mengalami kemunduran, Cak. Itu opini Lorenzo. Jadi sekarang yang menjadi fokus dari Lorenzo adalah umur. Yang pertama, yang kedua adalah rival. Apalagi para tim saat ini ya memiliki pembalap yang sangat kencang. Acosta ya, talentanya luar biasa. Tinggal bagaimana Acosta mendapatkan motor yang bagus. Belum lagi Formula de Guerre, belum lagi Pecco Bagnaia yang masih muda. Jadi tantangan dari
Marquez tahun depan akan sangat berat. Itu komentar dari Lorenzo. Konfirmasi dari Marquez, dia tidak gentar, sangat siap tahun depan. Dan Marquez merasa nyaman. Marquez mengatakan bahwa inilah MotoGP, kompetisi kuat atau kompetisi ketat adalah suatu hal yang lumrah bagi Marquez. Tapi dia merasa nyaman dan dia merasa bahwa di tim Ducati dia memiliki senjata yang mampu untuk mencoba menggapai kembali cita-citanya tahun depan di MotoGP. Ya, teman-teman, itu aja akhir kata dari IWB tentang sekilas tentang Toprak ya, teman-teman. Kita akan bahas nantinya untuk next video bagaimana pengetesan komponen yang dilakukan oleh Yamaha, Honda, Ducati, KTM yang aneh-aneh banget ya. Terutama Aprilia yang kita lihat ternyata motor RSGP semakin slim, tapi ada perombakan pula di beberapa area aeronya yang paling kental banget ya. Buritannya lebih slim, dan ini kita akan bahas nantinya. Dan teman-teman, terakhir juga sebelum kita lupa, Ducati galau mengingat Marquez belum ngetes motor GP26, dan Ducati memberikan penekanan ke kita semuanya bahwa mereka sangat membutuhkan Marquez. They need Marquez, walaupun Mark sudah memberikan pernyataan dia percaya dengan Pecco karena Pecco feelingnya bagus. Dia akan menerima apa atau seperti apa motor tahun depan berdasarkan base atau pengembangan ataupun masukan dari Pecco. Tapi Ducati sendiri masih belum puas jika Marquez tidak mengetes motor GP26. Ini artinya ya kalau kita lihat sepertinya sudah bergeser, Cak. Sepertinya ya Kang Mas ya, untuk leader pengembangan atau acuan Ducati adalah Marquez. Mengingat homologasi atau penyerahan final komponen ataupun spek harus diserahkan secepatnya di akhir musim ini ya. Itu Cak, update pembahasan musim semuanya. Dan Saman komen sekarang di bawah. Apakah Saman percaya Toprak akan kencang jika Yamaha improve? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas Saman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat